Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya? Bertemu lagi dengan Pak Dimas pada pelajaran Pendidikan Lingkungan Budaya Jakarta, bab 11, Bahaya Kebakaran. Ada istilah api kecil bisa jadi kawan, api besar bisa jadi lawan. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang bahaya kebakaran. Kebakaran dapat terjadi karena faktor alam. Kebakaran juga dapat terjadi karena kelalaian manusia. Banyak benda di sekitar kita yang mudah terbakar. Kita dapat mencegah terjadinya kebakaran. Pada bab ini, kita akan mempelajari bahaya kebakaran, penyebab kebakaran, dan cara mencegahnya. Ayo, kita mulai pembelajarannya ya. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan penyebab dan penanggulangan kebakaran. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan dampak kebakaran. Kenapa bisa terjadi kebakaran? Biasanya ada dua penyebab terjadinya kebakaran. Yang pertama, itu adalah faktor dari alam. Yang kedua, adalah faktor kelalaian manusia. Kebakaran yang disebabkan oleh faktor alam. Yang pertama yaitu musim kemarau. Musim kemarau merupakan penyebab terjadinya kebakaran. Keadaan cuaca saat terjadi musim kemarau menyebabkan banyak tumbuhan yang mati. Daun dan tumbuhan menjadi kering kerontang. Kemudian, gesekan yang terjadi pada daun dan tumbuhan menyebabkan timbulnya percikan api. Nah, percikan api yang kecil ini dapat menyulut atau menyambar tumbuhan lain yang ada di sekitarnya. Hal ini dapat menimbulkan kebakaran yang lebih besar, sehingga terjadilah kebakaran hutan. Selanjutnya, sambaran petir. Sambaran petir juga dapat menyebabkan kebakaran. Contoh yang terjadi saat petir yang menyambar pohon. Pohon merupakan penghantar listrik. Apabila lebih tinggi dari bangunan atau benda lain di sekitarnya, maka pohonlah yang akan menjadi sasaran sambaran petir. Oleh karena itu anak-anak, kita tidak boleh berteduh di bawah pohon saat turun hujan ya. Nah, selanjutnya aktivitas vulkanik gunung berapi. Aktivitas gunung vulkanik juga merupakan salah satu penyebab terjadinya kebakaran. Aktivitas gunung vulkanik yang aktif terjadi mengeluarkan gas dan lava dari lubang gunung vulkanik. Peristiwa ini biasanya berupa letusan dan ledakan besar. Lava yang keluar akan menjadi lahar dan turun ke pemukiman warga di sekitar gunung tersebut. Aliran panas ini dapat menyebabkan semua yang dilewatinya bisa terbakar. Bisa kita bayangkan teman-teman, apa yang terjadi bila lahar melewati rumah-rumah? Pasti akan habis terbakar. Kebakaran karena faktor kelalaian manusia, yang pertama yaitu korsleting listrik atau arus listrik pendek. Nah, contohnya yaitu adalah penggunaan kabel yang sudah terkelupas. Nah, kabel yang terkelupas ini bisa menyambarkan kepada benda-benda yang mudah terbakar seperti kertas atau plastik di sekitar kabel itu. Atau contoh lain yaitu menggunakan kabel secara bertumpuk. Jadi, satu lubang colokan digunakan untuk 3 atau 4 bahkan lebih dari beberapa colokan, sehingga menyebabkan korsleting listrik. Nah, yang kedua yaitu lupa mematikan kompor. Nah, teman-teman, pada saat memasak tidak boleh kita tinggal-tinggal ya. Contohnya, pada saat kalian memasak menggunakan minyak.
ternyata kita lupa mematikan kompornya, sehingga minyak itu panas. Nah, minyak yang panas ini bisa berubah menjadi api yang sangat besar dan menyambar benda-benda yang ada di dapur. Nah, yang ketiga yaitu rokok atau kembang api atau petasan yang menyambar benda mudah terbakar. Misal, kalian menyalakan petasan, lalu petasan itu meledak. Ledakannya mengeluarkan percikan api dan mengenai daun kering atau kertas yang ada di sekitarnya. Dan mulailah terjadi api yang besar, sehingga mulai terjadi kebakaran. Nah, jadi pada saat memain kembang api, kita harus di lapangan yang luas ya, dan di tempat yang aman, serta harus ada di dalam pengawasan orang tua ya. Nah, yang terakhir itu membakar sampah. Membakar sampah ini merupakan tindakan yang dilarang atau tidak boleh, karena membakar sampah ini bisa berbahaya. Salah satunya asapnya bisa merusak lingkungan sekitar dan menyebabkan pemanasan global. Sampah yang dibakar ini juga bisa berbahaya karena bisa menyulut benda-benda yang di sekitar, sehingga mudah sekali bisa terjadi kebakaran bila menyambar rumah-rumah yang ada di sekitar sampah yang dibakar. Mari kita simak video berikut ya. Kebakaran sering terjadi di tempat-tempat pemukiman padat penduduk. Tak jarang, kebakaran yang menghanguskan rumah-rumah warga juga menelan korban jiwa. Nah, sahabat tangguh, berikut ini beberapa hal penting yang harus dilakukan saat terjadi kebakaran di lingkungan Anda. Jangan panik. Sahabat tangguh, perilaku panik seringkali bikin suasana gaduh, sehingga melupakan petunjuk penting saat kebakaran terjadi. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka. Maka jika terjadi kebakaran, jangan panik. Segera menjauh dari api, selamatkan diri ke tempat paling aman. Matikan peralatan listrik. Saat kebakaran terjadi, segeralah matikan listrik. Sehingga dengan mematikan arus listrik, kebakaran tidak akan merambat kemana-mana. Lindungi saluran pernapasan. Saat api membumbung, sahabat tangguh tentu akan menghadapi kepulan asap. Nah, kepulan asap bisa menyebabkan sesak nafas dan pandangan sahabat. Maka jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernapasan, sehingga sahabat terhindar dari sesak nafas. Sahabat bisa menggunakan peralatan yang dapat mematikan api secara cepat dan tepat. Ikuti petunjuk dari petugas. Setelah itu, ikutilah petunjuk dari petugas penyelamat, sehingga sahabat bisa terhindar dari api. Hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya orang berkerumun. Nah, sebaiknya sahabat jangan ikut-ikutan ya, sebab dengan berkerumun, selain akan menyusahkan petugas pemadam kebakaran, resiko akan terjebak api juga besar, apalagi jika kerumunan itu panik. Demikian ya sahabat tangguh, bila terjadi kebakaran, sampai jumpa. Nah, bagaimana videonya tadi? Keren bukan teman-teman? Ya, berdasarkan video tadi, kira-kira bagaimana ya cara menanggulangi bila terjadinya kebakaran? Nah, yang pertama yaitu jangan panik atau kita tetap tenang pada saat terjadinya kebakaran. Langkah kedua yaitu kalian cabut listrik yang mencolok di rumah kalian, sehingga tidak terjadi korsleting listrik. Yang ketiga, pada saat terjadi kebakaran, tentunya asap mengumpul di dalam ruangan,
segera gunakan masker untuk mengurangi resiko sakit pernafasan atau infeksi pernafasan. Nah, langkah keempat, bila apinya kecil, segera padamkan menggunakan apar atau alat pemadam ringan, seperti pada gambar yang botolnya warna merah itu. Atau jika tidak ada apar, kalian bisa pakai handuk atau karung goni yang sudah diberikan air, lalu kalian lemparkan pada sumber api. Nah, jika api semakin membesar, segera kalian keluar rumah, kemudian segera hubungi pemadam kebakaran. Ada yang tahu nggak nomor pemadam kebakaran berapa? Ya, betul, 113. Pasti jika kalian sudah menelpon, pemadam kebakaran akan cepat tanggap untuk menangani kebakaran yang ada di rumah. Sebelumnya kita belajar tentang penyebab terjadinya kebakaran, lalu kita belajar juga cara menanggulangi bila terjadi kebakaran, dan yang perlu kamu ketahui, dampak apa saja sih bila kebakaran itu terjadi? Nah, yang pertama itu kerugian harta dan benda. Apa saja ya? Seperti dokumen-dokumen penting, foto-foto, kenangan, uang, motor, rumah, itu bisa hilang karena kebakaran terjadi. Yang kedua itu kerusakan lingkungan. Yang ketiga, gangguan pernafasan. Karena pada saat terjadi kebakaran, asap karbon dioksida itu bisa terhirup oleh paru-paru kita dan bisa menyebabkan infeksi saluran pernapasan atau ISPA. Yang keempat yaitu adanya korban jiwa. Jika ada korban yang kebakaran tidak selamat, bisa menyebabkan meninggal pada saat terjadinya peristiwa kebakaran. Dan yang terakhir yaitu kehilangan pekerjaan apabila kebakaran ini terjadi di tempat-tempat usaha. Wah, bisa kebayang ya betapa sedihnya bila terjadi peristiwa kebakaran itu. Dari pembelajaran tadi perlu kita ingat bahwa kita harus mencegah terjadinya kebakaran dengan menghindari benda-benda yang dapat menimbulkan kebakaran bila didekati api seperti kertas, kayu, plastik, dan kain. Yang kedua yaitu berterima kasihlah kepada pemadam kebakaran yang selalu siap dan tepat waktu mengatasi kebakaran. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih kepada anak-anak telah bergabung di pembelajaran Pak Dimas hari ini. Jangan lupa selalu laksanakan protokol kesehatan 5M, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Salam sehat dan tetap semangat. Dadah!